Selamat datang di podcast Selepas Senja. Masih bersama gue, Alice Seons, di podcast Selepas Senja episode ke-36. Seneng deh. Gue seneng loh setiap kali udah episode segini, udah episode segini. Kenapa seneng? Nggak apa-apa, pengen aja. Apa kabar semuanya? Gue habis makan siang, tapi udah nurunin makanan, udah relax sebentar sebelum memulai podcast ini supaya nggak ngep-ngep banget gitu kan ya. Tapi tadi abis makan tuh pas gue lagi nurunin makanan gitu ya, gue sempat lihat-lihat, gila ya macet banget di Jakarta tuh. Soalnya gue tuh terus terang semenjak PSBB ini gue nggak terlalu banyak ke arah Jakarta gitu ya. Dan iya emang sih kerjaan gue semuanya kan bisa dilakuin di rumah. Paling gue kalau ke Jakarta ke rumah saudara ataupun ke rumah temen gue gitu ya untuk hal-hal yang penting banget. Ya salah satunya mungkin tujuannya adalah si Koroncos itu. Salah duanya gue juga mengurangi kemacetan. Emang ngaruh ya kalau semuanya berpikiran kayak gue gitu ya. Ada berapa ratus orang aja yang pikirannya nggak mau ngeribetin jalanan gitu. Kalau nggak penting-penting banget kan jadi agak longgar. Tapi kalau dibandingin berjuta-juta ya nggak tahu lah ya. Ya biarinlah. Pokoknya buat yang lagi berjuang di sana untuk mencari nafkah atau untuk kehidupannya, semoga selalu dilindungi, dijauhkan dari sakit penyakit dan segala virus-virus. Pokoknya lancar rezekinya, lancar pekerjaannya, lancar urusannya, segera kembali ke rumah. Jangan nongkrong-nongkrong dulu kali ya, kalau bisa. Abis kadang-kadang gue ngeliatin udah mulai ya banyak sih, tapi ya gimana juga ya, serba salah kan ya. Roda perekonomian harus terus berjalan, kalau misalnya enggak gitu juga kasihan juga yang buka usaha. Cuma selama ngikutin protokol kesehatan sih ya mudah-mudahan semuanya aman lah. Dan kita segera cepat melewati si keadaan yang seperti ini. Kira-kira tahun depan bisa gak ya? Kira-kira mudah-mudahan. Ya harus optimis sampai keselak. Harus optimis kan, katanya kan gak boleh pesimis. Ya gimana entar gitu ya. Yang penting ya udahlah, apa yang ada sekarang yang bisa dilakuin, yang bisa dihindari, yang bisa dicegah, pokoknya mencoba yang terbaik gitu kan, mencoba melakukan yang terbaik. Kalau misalnya semuanya ala gampang gitu kan. ya akhirnya ya nggak selesai deh. Ya mudah-mudahan aja tahun depan lebih baik ya daripada tahun ini. Memang sih tahun 2020 tuh kalau lagi dipikirin gitu ya, suka yang apa sih ini? Kenapa sih? Kenapa kita bisa jadi begini? Kenapa? Kayaknya waktu itu ya pas lagi tahun baru 2019, kita sebentar lagi udah mau tutup tahun loh. Gila ya. Cepet banget. Kayaknya baru kemarin. Baru kemarin kita meninggalkan tahun 2019 gitu ya. Baru hore-hore, baru hip-hip hooray gitu kan ya. Udah selesai nih tahun 2019. Welcome tahun 2020. Gila begitu udah Maret ke April. Tahun bulan berapa sih kita itu? April ya kalau gak salah. Gue sampai lupa loh. Kadang-kadang ditanya hari juga, hari apa ya hari ini? udah mulai disorientasi. Ya abis gimana? Kadang-kadang ya kalau lagi ngobrol sama temen gue, lu tuh nggak stres apa ya? Lu nggak nggak pusing apa? Nggak tertekan lah apa kek gitu? Gue aja udah nggak kuat gini. Ya abis kalau mau diikutin begitu, kalau mau kitanya ngadepin satu masalah, satu kesulitan gitu ya. Ya udah sulit gitu loh. Masalah itu, situasi itu udah sulit. Kalau misalnya
lu makin tambahin ribet ya, makin jelimet aja. Dan ya ngapain juga, lu mau ngapain, mau marah, mau sedih, mau teriak-teriak, mau ngeraung-ngeraung juga yang nggak bisa diapa-apain juga gitu loh. Keadaannya emang begini, dan nggak cuma di Indonesia, kayaknya di mana-mana juga begini gitu. Dan semuanya lagi struggle. Ya memang sih ada negara yang udah mulai udah mulai jauh membaik lah gitu daripada yang dulu. Cuman ya tetap aja ini masih berusaha melewati lorong untuk menemukan si cahaya di ujung lorong itu gitu kan ya. Ya daripada kitanya makin stres, mendingan dibawa begini aja. Mending dibawa relax gitu kan. Ya nggak bisa juga sih. Bukannya dibawa relax. Bukannya gue berarti ada orang-orang yang enggak, bukan. Tapi ya ya namanya ngadepin kesulitan. Gue tuh pengen ngomong apa sih? Ya ngadepin kesulitan gitu ya. Kalau lo makin kayak gini. Dulu tuh ya waktu gue misalnya disuntik, itu kan pasti kan kalau lagi disuntik tuh kita tahu itu sakit gitu ya. Tapi pasti disuruh sama dokternya dilemesin. Sama lo waktu itu kalau misalnya lagi aku puntur gitu ya. Itu pasti disuruh lemesin. Karena apa? Gue pernah waktu pertama-tama kali gue ngerasain aku puntur dan gue ngelawan gitu ya, ngerasin gitu. Itu yang ada rasa pegel ngenteknya itu sampai mungkin hampir seminggu kali ya. Nah begitu gue coba, tahu itu sakit gitu ya, bukannya nggak sakit, itu sakit. Cuman ya dilemesin aja, dipasrahin aja maksudnya gitu kan. Ikhlas, pasrah sentosa gitu kan. Yang ada ya itu ngenteknya paling cuman beberapa jam gitu, nggak nyampe sehari, malah udah hilang gitu loh. Maksudnya begitu. Kalau lo misalnya ngadapin kesulitan, makin dibawa dalam, makin dipusingin, makin dilawan dengan perasaan-perasaan yang kayak begitu gitu ya, biasanya justru jadi nggak bisa melihat situasinya dengan lebih jelas. Nah kalau misalnya udah dengan emosi, amarah dan lain sebagainya, yang ngelihatnya ya jadi runyam gitu. Itu gue. Kalau lo gue nggak tahu. Kalau gue soalnya udah ngelewatin kayak gitu ya percuma aja ya. Gue makin gue lawan, makin gue emosi, makin gue segala macam, itu semakin guanya sendiri, bukan ke orang lain atau apanya, tapi ke guanya sendiri makin nggak enak gitu loh. Jadi gue makanya kalau ngelewatin atau ngadepin masalah atau kesulitan ya berusaha menenangkan diri. Berusaha menenangkan diri, diterima gitu ya, diproses, dicerna, dilihat dengan kepala yang dingin. Gue kadang-kadang yang selesaikan dengan kepala dingin. Gimana kalau misalnya gue dingin, nanti namanya masuk angin dong gue. Aduh, lagi siang-siang nih. Ini jam-jam kritis, jam-jam dimana menjelang antara siang menjelang sore, itu dimana hawa-hawa ngantuk tuh ya biasanya hinggap di sanubari. Jadi aku harus tetap semangat dan menyemangati kalian supaya kalian tetap semangat untuk melewati hari ini dan untuk akhirnya selesai hari Jumat terus besok weekend gitu. Oke lah, selesai dengan basa-basimu Alice. Langsung aja. Jadi minggu lalu sebenarnya tuh gue pengen ngobrol masalah ada salah satu teman podcast Selepas Senja yang curhat sama gue. Jadi dia itu umurnya udah 30-an. Nah dia tuh kesel karena
Dia itu setiap kali ada pertemuan keluarga, ada pertemuan sama teman-temannya gitu ya, itu pasti selalu ditanyain kenapa belum menikah, kenapa belum punya pasangan, apakah sudah punya pasangan sekarang, kapankah rencana mau menikah, umurnya udah semakin, bukan lanjut ya, kan bukan lanjut usia, tapi maksudnya sudah makin bertambah, apa nggak ada kepikiran ke sana. Terus selalu ya pokoknya kayak dia tuh bosen banget gitu loh. Kena topik seperti itu tuh kesel banget dan dia bilang, "Akhirnya gue tuh males, Kak. Gue tuh males yang namanya ngumpul sama teman-teman." Karena ya memang sih beberapa dari mereka sudah punya pasangan, udah berumah tangga dan udah punya anak gitu ya. Terus selalu aja ditanya, "Lo nggak pengen kayak begini? Lo nggak pengen kayak begini?" Gitu kan ya. Jadinya gue males, kesannya tuh kayak karena dia udah mulai dijodoh-jodohin gitu ya, udah mulai dijodoh-jodohin, mulai dikenal-kenalin, bahkan ada beberapa kali ada pertemuan gitu ya dengan kenalannya. Mereka tuh sengaja bawa seseorang gitu ya, terus udah gitu dikenal-kenalin. Kesannya gue tuh nggak laku, bukannya gue nggak laku, gue emang lagi nggak pengen aja punya pasangan. Gue nggak pengen pacaran karena dia itu lagi fokus ya ke karirnya dan ke keuangannya dan ke kehidupannya dan kepada dirinya sendiri. Salah nggak sih Kak? Enggak, kalau gue bilang mah enggak. Kalau menurut gue enggak. Yang namanya berumah tangga itu kadang-kadang ada orang yang memang prioritasnya itu, ada yang pengennya begitu, ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya pelan, ada yang jalannya lambat, ada yang bahkan ya gue nggak cocok aja karena ada temen gue sudah menikah dan dia merasa tidak cocok dengan kehidupan eh, bersuami istri dan dia lebih senang sendiri dan akhirnya dia memutuskan untuk lepas dari pasangannya dan dia memutuskan untuk menikmati hidup sendiri karena menurut dia lebih bahagia sendiri, dia lebih fulfill rasanya sendiri, dia ngerasa nggak merasa gue diharuskan atau diwajibkan gitu loh sama penciptanya dia, menurut dia dan apa yang dia yakini dan kita nggak bisa maksa itu kan. Belum tentu juga misalnya iya maksudnya gini loh, berumah tangga itu adalah komitmen dan mungkin orang-orang sekarang itu banyak juga yang pengen buru-buru menikah karena gue juga di lain kasus gitu ya. Gue ketemu dengan orang-orang yang ngebet banget pengen nikah gitu loh. Bahkan baru pacaran, sebelum pacaran aja udah punya pikiran itu. Aduh gue nanti pokoknya kalau sampai gue jadian sama seseorang, gue tuh pengen langsung bisa cepet menikah. Ya ampun, apa ya, gue tuh kalau ngelihat orang-orang seperti itu tuh speechless. Karena apa? Ngelihat komitmen dalam pernikahan itu bukan komitmen, beda dengan komitmen lu berpacaran gitu loh. Kalau menurut gue loh, ini menurut gue ya kan buat orang lain beda lagi gitu ya. Kalau menurut gue sih pengennya ya tekad gue waktu itu adalah dan gue udah ngomong sama laki gue waktu kita pacaran, gue pengennya sih sekali seumur hidup gitu. Dan kebetulan dia juga, iya gue juga pengennya sekali seumur hidup gitu kan. Cuman sekarang ini banyak anak-anak yang umurnya belum cukup gitu ya, tapi udah ngebet pengen nikah gitu kan. Terus udah gitu, kenapa? Bukan maksudnya gue menyalahkan pilihan orang ya, tapi kalau pacaran sebulan 2 bulan terus menikah, apa lo bener-bener udah kenal sama orangnya? Untuk menjalani satu pernikahan dengan tanggung jawab yang begitu besarnya gitu ya. Karena apa? Begitu menikah, kemungkinan lo akan punya anak. Nah, sekarang apakah sudah siap mental segala macamnya gitu? Udah siap belum untuk itu gitu kan? Pernikahan kan bukan main-main.
Cuman mungkin ada orang yang berpikir, ya kalau nggak cocok ya sudah gitu kan. Lah tapi kalau dari awal udah punya pikiran begitu susah juga ya. Ya sudahlah, itu urusan nanti deh. Kita mungkin lain kali membahas itu. Kembali lagi ke teman podcast Selepas Senja mengenai pilihannya untuk sendiri dulu. Dibilang salah atau tidak? Gue bilang enggak. Pilihan orang. Lo mau nikah kek, mau enggak kek. Ada orang juga yang memilih untuk tidak punya anak. Ada. Bukan hanya orang luar loh. Orang luar memang mungkin banyak ya. Tapi orang sini kok aku jadinya aduh. ngomongin hal seperti ini, gue langsung nggak lo langsung aku. Iya, maksudnya gue punya beberapa teman yang memutuskan untuk gue nggak siap, belum siap punya anak, walaupun mungkin mereka usia pernikahannya udah udah lebih dari 2 tahun bahkan gitu ya. Ya ada, dan salah, ya enggak juga. Kalau memang dua-duanya, jangan misalnya satu kayak begitu, terus depannya dua-duanya oke. Pas begitu berapa tahun, yang satunya nyesel, terus yang satunya nyalah-nyalahin. Nah itu baru salah gitu loh. Kalau udah ada, makanya komunikasi itu penting di dalam berpasangan. Karena didiskusiin bareng-bareng, diambil jalan tengahnya, kesepakatannya seperti apa. Tapi ya nanggungnya juga bareng-bareng, gak cuma satu orang. Kalau satu orang mah single namanya, bukan double. Ya gitu. Terus gue bilang ya gak salah juga. Kenapa? Nah cuman kitanya susah gitu ya. Kalau lu merasa kesel, marah dan lain sebagainya, tapi lu juga gak berani untuk speak up, ya percuma aja. Karena ya kita gak bisa kita nggak bisa memaksakan juga, walaupun mungkin kalau misalnya buat beberapa orang ada yang juga tidak peduli gitu ya, maksudnya ya mereka bisa terang-terangan begitu ditanyain kayak gitu, kenapa sih nanyain begitu mulu, itu urusan gue, itu ada. Bahkan temen gue ya pernah ada yang gini, dia sebelum jadi mau lebaran gitu kan ya, mau lebaran terus dia bilang, gue tahu nih nanti nih pas lebaran ya di rumah keluarga gue, pasti dia tuh banyak banget yang nanya, lo kapan nikah, lo kenapa gak punya pacar, mau gak gue kenalin supaya lo bisa bisa dapat pasangan dan lain sebagainya. Itu ya nanti besok ya gue paling males deh nih ngadepin begini. Kemarin gue diem aja. Nih begitu gue datang lagi, gue mau langsung langsung mau dikasih statement gitu loh. Jadi waktu dia datang ke lebaran itu, dia langsung ngomong, begitu dia nyampe dia langsung ngomong, pokoknya jangan ada yang nanya sama gue kapan gue nikah, gue udah punya pacar apa belum, gue udah punya pasangan apa belum, kenapa gue nggak punya pasangan sampai sekarang. Itu jangan pernah ada yang nanya hal-hal itu ya. Kalau lo mau tanya kerjaan gue, kalau lo mau tanya masalah-masalah lain, tapi jangan masalah itu gitu loh. Kalau misalnya ada yang nanya kayak begitu sama gue pergi nih dari sini sekarang. Akhirnya pada diem. Dia cerita itu sampai ketawa-ketawa. Gue ngeliat tuh tampang-tampangnya tuh tante-tante gue langsung pada manyun semuanya. Abis, nah sekarang terus nyokapnya kan marah dong ke dia kan. Kamu nih kenapa sih gak ada sopan santun gini-gini. Ya gue bilang aja, lah mereka emang mikirin ada gak sopan santunnya mereka bertahun-tahun, gue diem aja dibegituin. Terus nyokapnya akhirnya mungkin karena udah terkena dampak dari saudara-saudaranya itu, ya makanya cari dong ini. Terus akhirnya dia kayak, loh kok ikutan? Gue jadi runyam sama bapak gue gara-gara gue begitu. Tapi ya gue bilang, ya itu kan urusan gue, itu kan jalan-jalan gue, hidup gue. Emang kalau misalnya mereka kenalin gue sama siapa, terus misalnya rumah tangga gue gak langgeng, apa gue gak cocok di tengah jalan sama orang itu, mau pada tanggung jawab semuanya. Soalnya biasanya kalau sudah menikah gitu ya, nih karena gue punya
saudara yang juga kejadian seperti ini. Begitu hancur gitu ya hubungannya, semuanya pada bilang, "Loh, kok nyalahin tante sih? Kan itu kan pasangan kamu yang pilih sendiri. Memang kan tante yang kenalin sama kamu, tapi kan kamu mestinya sudah lebih mengenal. Si gila." Ya itulah makanya. Ya kalau misalnya nggak mau disalahin, nggak mau diikut sertakan gitu kan ya, janganlah ikut menanam menanam saham gitu loh di dalam masalah orang. Karena ya banyak orang-orang dan itu sudah kayaknya udah terprogram atau udah ada sistemnya atau udah ada budayanya kali ya. Yang namanya ada stage tertentu gitu loh, atau ukuran-ukuran umur di mana lo harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau misalnya lo enggak mengikuti aturan itu, lo berhak ditanya-tanyain. Bukan berhak, lo patut patut ditanya-tanyain. Kalau lo ditanya-tanyain marah, lo namanya nggak sopan. Kalau lo ditanya-tanyain marah, lo namanya bukan anak atau manusia teladan. Bikin emosi. Iya, gue lucu aja gitu loh waktu dengerin dia. Terus jadinya gue harus gimana dong Kak? Ya lo bisa, nggak perlu harus marah-marah sih, atau nggak perlu pakai urat juga. Cuman kalau misalnya pasti tanya itu, ya lo ngomong aja. Ya itu kan urusan lo gitu kan. Ya terserah sih lo mau ngomongnya to the point atau lo maunya basa-basi. Kalau to the point ya bilang aja, ya nantilah itu saya lagi fokus masalah hidup saya dulu, sama diri sendiri aja belum beres, belum genah gitu loh, apalagi ngurusin orang lain. Itu yang to the point. Kalau misalnya yang nggak to the point ya bilang aja, ya belum dikasih jodohnya. Kalau dibegituin yang ada nanti dia jawab dong, ya udah mau nggak? Ada loh kenalan tante yang bisa dijodohin sama kamu. Maksud saya jodoh yang dikasih oleh yang kuasa. Ya siapa tahu ini adalah jodoh yang dikasih oleh yang kuasa melalui tante. Aduh. Ya itu. Ya memang nggak semua orang ya bisa mengikuti aturan itu. Tidak semua orang juga bisa mengikuti sistem seperti itu. Banyak kok orang-orang yang menikah jauh di atas 30 juga banyak, apalagi zaman sekarang. Banyak banget gitu kan. Zaman dulu kali umur 28 29 tuh udah mulai pada kayak kebakaran jenggot tuh kalau ngelihat ada orang belum nikah gitu kan. Tapi sekarang orang 30 ke atas masih santai gitu loh. Dan ya kan gak semua ya terpatok sama umur. Dan gak semua orang juga prioritasnya tuh seperti itu, prioritasnya menikah gitu kan. Ya ada orang-orang yang memang prioritas dia senang-senang menikmati hidup dulu. Dia naikin karirnya dulu, dia mau mandiri, dia mau bisa ngurus dirinya sendiri, dia mau menikmati kehidupan lah. Dan dia bilang gitu sama gue, ya kan gue pengen, gue ngeliat gitu ya teman-teman dia gitu loh. Nih seakan-akan dia ini yang berbicara. Gue tuh ngeliat teman-teman gue, mereka udah pada nikah, jadi jarang ngumpul, diajakin ke sini ke sana, udah gitu ya harus otomatis kan harus ngebiayain. Iya kalau misalnya belum punya anak, kalau udah punya anak lagi misalnya bukan cuma 1, 2 gitu kan ya. Gue aja ngelihat temen gue ngutang di sana sini, kredit sana, kredit sini gitu kan ya, untuk iniin anaknya lah, untuk iniin pasangannya lah, untuk iniin rumahnya. Gue nggak bisa kayak begitu, belum kepikiran gitu loh. Gue makanya dia bilang ngurus diri gue sendiri aja gue belum genah, masa gue harus ngurusin orang lain gitu kan. Nah ya masuk akal juga, make sense juga. Dan ya balik lagi gue bilang, ya lo yang itu kan hidup lo,
Lo yang jadi lakonnya di dalam hidup lo tuh lo, bukan mereka, bukan siapa-siapa. Jadi ya jangan terlalu lo anggap jangan lo terlalu beratin gitu loh, jangan terlalu bikin stres. Ya cuman ya memang setiap tindakan, setiap keputusan ya pasti ada konsekuensinya. Nah, di negara kita ini mempertanyakan hal-hal seperti itu sepertinya sudah ada di mana-mana gitu ya. Dan ya susah sih untuk nyetop kecuali kitanya sendiri yang mau nyetop gitu ya. Karena remnya mereka ya nggak ada kecuali dipasangin tanda perboden gitu yang nggak boleh nanya gitu. Nah dia mungkin ngobrol-ngobrol sama gue sebenarnya dia juga mau ngeliat dari sudut pandang lain karena dia kan tahu gue tuh dulu nikahnya lumayan cepet gitu ya. Dia mempertanyakan ke gue kenapa gue memutuskan untuk menikah cepat gitu loh. Lebih dari batas normal gitu kan. Kita kan kayak ada batas-batasnya, sebenarnya sih nggak ada batasnya loh. Bebas loh, ukuran umur dan lain sebagainya itu bebas. Teman gue bahkan ada yang baru married umurnya udah 40-an kok gitu loh. Dan ya itu haknya dia gitu kan. Gue dari tadi ngomong gitu kan, ya gitu kan. Maklum ya. Maklum. Iya. Nah gue bilang ya itu balik lagi itu adalah keputusan gue. Dan waktu itu gue ngerasa cocok, kita ngerasa cocok, kita ngerasa bisa jalan. Dan susah ya mau jelasin perasaan mengenai chemistry dan lain sebagainya itu dalam kata-kata tuh susah. Rasa kata hati dan lain sebagainya karena terus terang sebelum gue sama laki gue ini gitu ya dulu pun pernah ada gitu ya mantan gue yang juga ngajakin tapi gue nggak cocok, maksudnya nggak hatinya belum siap gitu ya, jadi gue nggak mau, gue memilih untuk udah dah gitu. Karena waktu diajak begitu gue gak ngerasa cocok sama dia dan gue gak bisa ngebayangin hidup bersama dia gitu loh ke depannya. Nah waktu sama laki gue bisa ngebayangin, dan ngerasa senang. Makanya gue mau gitu. Jadi susah untuk mendefinisikannya dengan kata-kata, paling gue cuma bisa nggambarinnya tuh pakai begitu. Gue pernah diajakin 2 kali sebelum lagi gue itu nggak bisa ngebayanginnya tuh nggak bisa, dan waktu itu mungkin usia gue juga masih jauh lebih muda, jadi makanya mungkin menikah, punya anak, gue nggak siap ngebayangin hal-hal seperti itu, dan juga ngebayangin dia bersama gue untuk ngelalui perjalanan hidup gitu ya, itu gue nggak bisa gitu loh. Menaruh itu di otak gue tuh kayak nggak bisa. Nah barulah setelah yang ini gue pas begitu diajakin nikah, karena dia nembak waktu itu, nembak untuk jadi calon bini gitu loh. Jadi karena kita udah pacaran, kita udah temenan lama gitu ya, dan ya dianya udah capek pacaran, gue juga mungkin udah capek waktu itu ya pacaran. Kita juga sempat kosong agak lama berdua gitu. Dan gila ya capek ya pacaran. Pacaran bisa capek loh, bisa loh. Iya, lo sekarang gini ya, pacaran ketemu orang, kenalan, beradaptasi, saling kenal, berantem dan lain sebagainya, bubar, mulai lagi, itu capek loh. Itu capek. Gue sih capek gitu ya. Capek. Dan dulu sebelum sama laki gue tuh selalu pacaran itu dengan orang-orang yang bukan temen gitu loh. Bukan temen yang udah lama gitu, bukan.
Jadi makanya harus kenalan lagi. Nah itu mungkin yang bikin gue capek. Nah begitu sama temen, ya lu udah tahu gue kan, dari A sampai Z, belang-belang gue semua lu udah pada tahu. Gue nggak perlu jelasin lagi ya, gitu loh. Gue begini apa adanya. Lu mau terima syukur, nggak ya udah gitu kan. Ya begitu. Jadi ya ya nggak perlu ASL PLS. Iya gitu. Dan iya nggak bisa juga dipaksain. Kadang-kadang satunya siap, satunya belum gitu kan. Nah kembali lagi buat kalian yang memang belum siap untuk pacaran ya, dan belum memang ketemu jodoh yang pas atau pasangan yang pas, ya bukannya nggak dicari juga ya, susah juga. Lo mau ngehan juga gimana gitu kan ya. Yang pastinya ya seperti kata-kata yang klise yang biasa didengar, pada akhirnya ya jodoh itu di tangan yang kuasa. Tapi kita kan juga susah ya kalau misalnya mengharapkan seperti itu, tapi kitanya jarang bergaul, kitanya jarang keluar rumah, kitanya jarang sosialisasi gitu kan. Masa tiba-tiba ada susah banget nih gue mau kasih jodoh sama dia nggak pernah keluar rumah, dia nggak pernah kemana-mana, dia ngerem aja di situ. Ya udah tiba-tiba ting tong gitu. Siapa ya kamu? Saya jodoh dari Tuhan. Makanya saya ke rumah kamu, ngetok rumah kamu. Soalnya kamu nggak pernah keluar rumah. Kan nggak seperti itu, ya nggak? Ya nggak? Tapi itu kalau dicari, kalau itu memang mau gitu. Cuman kalau lagi nggak mau, ya fokus lah dengan hal-hal penting, dengan diri kalian sendiri. Mungkin juga jadi lebih fokus gitu kan, dengan keluarga juga, dengan karir dan hal-hal penting kehidupan lo sendiri gitu. Nggak ada yang berhak sih campur tangan kalau menurut gue loh. Karena kalau misalnya sekarang yang mau maksa-maksa campur tangan, nah lu coba aja campurin tangan lu ke urusan hidupnya dia. Kalau dia nggak suka dan jerit-jerit, nah lu bilang, baru tahu kan rasanya. Kalau gue campurin tangan gue ke masalah-masalah hidup lu, nggak enak kan, gitu. Soalnya banyak ya orang-orang yang ngerasa mempunyai hak gitu loh akan kehidupan orang lain, dan menurut dia apa yang dia yakini, apa yang dia jalankan, cara hidupnya dia, dan menurut dia bisa diterapkan dalam hidup dia dan berhasil baik, itu bisa diterapkan dalam kehidupan orang lain dengan hasil yang baik juga. Nggak semua orang, setiap orang kan punya caranya sendiri, setiap orang punya punya pikiran sendiri, punya keinginan sendiri, kemauan sendiri, punya semuanya sendiri. Dan kita masing-masing tuh dikasih hak atas hidup kita sendiri-sendiri. Maksudnya masing-masing tuh dikasih tanggung jawab. Nah ini nih hidup lo, nah ini nih hidup lo, nah ini nih hidup lo gitu loh. Nggak ada yang ini hidup lo, ini berhak diatur sama dia. Enggak gitu deh kayaknya. Nggak gitu ya, nggak kayak gitu kan. Nggak begitu. Tapi banyak orang yang gini, makanya kamu tuh kayak begini dong, aku aja begini bisa loh, coba deh kamu lakuin. Nggak begitu. Enggak Rudolfo, enggak. Ya capek emang ya kalau. Dan biasanya mereka itu mungkin orang yang begitu banyak punya waktu luang, waktu kosong. Jadi mereka menggunakan pikiran-pikiran atau waktu-waktu mereka yang kosong-kosong itu untuk ngurusin hidup orang, untuk menilai orang lain, untuk ngejudge orang sih. Kayak apa yang terjadi akhir-akhir ini gitu kan. Gue tuh waktu itu bukan waktu itu, beberapa hari yang lalu lagi ada ngobrol-ngobrol, terus ada salah satu kenalan gue lah nanya gitu, lo tau gak sih kasusnya si ini gitu. Jadi dia menyebutkan salah satu artis yang lagi kena kasus. Lo tau gak sih kasusnya ini? Gua kebetulan
agak jarang buka sosmed karena emang lagi padet gitu loh jadwalnya. Gue bilang, emang kenapa dia? Ya ampun, masa lo nggak tahu sih? Lo tuh nggak gaul sih, nggak ini sih. Makanya jangan ngurusin kerjaan. Terus gue tuh sempet ya, abis masalah itu dia ceritain segala macem gitu ya. Setelah selesai percakapan itu, gue sempat mikir, emang harus ya? Harus ya tahu mengenai kayak infotainment atau gosip-gosip atau hal-hal itu tuh harus. Maksudnya ada satu keharusan di mana kita harus meluangkan waktu untuk mengetahui kehidupan para selebritis atau enggak para artis, apa ya ada apa dalam kehidupan mereka gitu. Karena gue beberapa kali tuh kena gitu loh, saat gue nggak tahu masalah mengenai berita tersebut atau gosip atau itulah informasi itu gitu ya, yang lain-lain juga selalu kayak ya ampun, lo nggak pernah ini, nggak pernah itu, gimana sih lo nggak pernah bergaul apa. Terus gue ya itu sempat jadi satu pemikiran gitu loh buat gue. Apa itu adalah sesuatu yang penting ya? Kalau menurut lo penting gak sih? Gue cuma pengen tahu aja, apakah penting banget gitu sampai kita gak boleh terlalu sibuk bekerja ataupun sibuk dengan urusan lain-lain dalam hidup kita untuk punya waktu khusus mempelajari gosip-gosip yang terjadi pada saat ini yang terbaru. Setelah gue berpikir, gue langsung gue kalau udah kayak gitu, aduh, mulai keluar alergi nggak cocok, nggak deh kayaknya, nggak harus juga. Kalau menurut gue tuh nggak harus, nggak tahu deh kalau menurut orang-orang mungkin harus ya, mungkin apa ya. Gue dari tadi menghela napas, kembali lagi, iya juga, sekitar situ aja. Seakan-akan agak apa ya, energi gue atau bensin gue tuh udah kayak baterainya tuh udah mau redup gitu. Soalnya capek loh. Lo tahu nggak, mikirin orang-orang yang begitu tuh itu membangkitkan atau apa ya, energi yang nggak enak gitu loh. Mikirin aja tuh udah ngep gitu. Ngebayangin mereka ya udah males. Makanya gue bilang sama teman podcast Lepas Senja yang curhat sama gue mengenai dia dirempongin sama orang. Gue bilang udahlah, nggak usah dibawa dalam, gak usah dibaperin, lo masuk kanan keluar kiri. Yang penting prioritas lo tetap diri lo dan apa yang penting buat lo. Selebihnya daripada itu ya lo serahin aja sama yang kuasa gitu loh. Dan gak usah dipikirin, pikiran orang itu gak akan bisa lo stop. Omongan orang itu gak bakal lo bisa stop. Yang lo bisa kontrol adalah diri lo sendiri. Cie, bijak bukan? Bijak. Udah hampir 40 menit. Udah hampir 40 menit. Udah menjelang 40 menit malah. Dan gua mau pamit dulu. Gua mau terusin kerjaan gue yang lain supaya kalian juga bisa meneruskan kegiatan-kegiatan kalian. Maaf ya kalau misalnya podcast kali ini kalian agak bingung sebenarnya kakak ngomongin apa. Kalau ditanya sama gue sekarang, ya pokoknya lo dengerin aja ya. Yang bisa tangkap. Kalau yang gak bisa ditangkap, ya lepasin. Berarti itu adalah omongan-omongan atau bicara-bicara liar.
Oke lah, kembalilah kalian ke dalam kegiatan kalian atau kalian lagi melakukan apapun itu. Pokoknya gue selalu doain yang terbaik buat kalian. Sampai ketemu lagi kita minggu depan. Baik-baik semuanya, sehat-sehat semuanya. Selamat berakhir pekan. Sampai ketemu lagi. Elesians, ciao.